bantu share screen ya teman-teman. Thank you banget for coming teman-teman. Oke, thank you banget teman-teman for coming. Halo Vivi, Kesha, Tembo Rafa. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Sudah keluar dong pengumuman STMKG-nya atau belum? Ya, sudah. Sudah ya, gimana nih? Kalian masuk di 3 kali formasi ya berarti ya? Ya, Oke. Kalau STMKG dia per regional atau gimana teman-teman? nasional, Kak. Per regional ya atau dia formasinya kumulatif satu Indonesia atau gimana? Iya, satu Indonesia. Satu Indonesia. Oke. Tahun ini berapa formasi yang diterima teman-teman? Kalau untuk geofisika itu 60, Kak. Biofisika 60, berarti 60 kali 3 180 yang lanjut ke SKB ya. Iya. Sip, 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 sip. Oke. Jadi teman-teman, jadi kan sudah mungkin udah tahu ya kisi-kisinya nanti mungkin ada reading ataupun juga grammar ya. Benar nggak? Nah, saran Ya. aku grammar nanti bisa dicicil lagi teman-teman. Jadi ini aku coba bahas beberapa ada 2 materi reading yang mungkin nanti kalian bisa temukan. Jadi harus benar-benar dikuatkan ya teman-teman ya sebetulnya sekarang itu kalian harus benar-benar namanya apa ya? Nanti ya kalau ada waktu kita coba bahas grammar lagi, kita latihan grammar lagi khususnya di error recognition ya, kita coba bahas. Nah, itu sekarang ini kalian harus coba benar-benar ini ya teman-teman ya, Jinuan. kuatkan lagi drilling soalnya gitu. Jadi kalau drilling soalnya benar-benar harus ya sering latihan sih, bawa soal, lihat pembahasan. Karena kapan nih? SKB-nya kapan, teman-teman? SKB pertama apa? Apakah langsung bahasa Inggris atau ada psikotes lagi, teman-teman? Gabung sih. Enggak pakai deh jawab. Kalau dari Keisha, kira-kira Apa, kapan Kak? SKB? Keisha kapan SKB-nya kapan? Untuk jadwalnya kayaknya serempak deh, Kak, 15. Serempak ya. Sip, sip, Iya. sip, sip. Mudah-mudahan yang terbaik ya, teman-teman ya. Ini kita coba bahas reading ya, teman-teman ya. Aku akan coba SSP. Kira-kira udah kelihatan, teman-teman? Sudah kelihatan Belum, Kak, masih hitam. sistem ya? Ya udah. Oke, thank you banget teman-teman. Mungkin bisa berkabar di chat, di grup chat aja ya teman chat box. Halo Vivi, Reva, Kominfo, ya Kominfo ternyata nih di sini. Thank you banget for coming teman-teman. Dan kali ini kita akan bahas reading ya teman-teman ya, khususnya di reading comprehension. Jadi mungkin teman-teman yang biasa udah tes literasi bahasa Inggris, ada nggak yang ambil UTBK kemarin teman-teman? Udah tes UTBK? Iya, aku tes UTBK, Kak. Kamu ngambil apa kampusnya, Kes ya? Ini kedokteran sih kemarin. Oh, Tapi kedokteran. nggak lolos. Unfortunately, eh, nggak masuk ya ininya ya, Nggak masuk. nilainya ya. Iya, Sip, sip. nggak masuk. No problem ya. Tapi mudah-mudahan kamu bisa one shot ya di STMKG. But Amin. untuk case-nya juga mungkin sudah familiar banget ya sama soal reading comprehension ini. Sebenarnya mirip banget sama teman-teman dengan reading UTBK ya. Karena kita benar-benar bahas reading, kita bisa jawab reading gitu ya. Nah, jadi yang udah biasa belajar ya, sebenarnya aku nggak akan gimana ya teman-teman. Aku nggak tahu level reading kalian gimana. Karena reading itu 80% itu adalah pemahaman tentang vocabulary teman-teman. Sisanya adalah bagaimana menjawab reading itu gitu ya. Nah, jadi kenapa aku bilang tadi teman-teman apakah udah pernah tes TBK? Kalian kalau misalnya udah familiar dengan itu teman-teman, it's really easy ya. Itu bisa lebih mudah untuk kayak lebih latihan soalnya. Tapi kalau kalian juga di posisi ya, aku mohon maaf mungkin aku never judge people gitu ya. Aku nggak pernah ngejudge orang karena mungkin tahapan kalian masih belum sampai di pemahaman soket yang kompleks. Kayaknya memang dari sekarang kalian harus kuatin teman-teman untuk terus membaca, kemudian mencatat vocabulary seperti itu. Nah, di sini aku akan bahas tentang reading comprehension ya teman-teman. Kita coba ada 2 topik yang ingin aku baca yang itu sering banget keluar di dalam reading. Yang pertama adalah vocabulary context dan juga adalah finding information di dalam teks. So, ya. Oke teman-teman.
Ini kita mulai ya. Oke, kita mulai untuk pembahasan kali ini. Thank you banget Nurfamin, kenalin aku teman-teman Karido tutor PDI kamu pada hari ini. Dan teman-teman diingat bahwa di dalam SKD ya teman-teman ya, di dalam SKD itu, aku selalu ingatkan bahwa SKD itu teman-teman jangan sampai terkecoh bahwa SKD itu adalah only 40% teman-teman yang nilai yang akan diambil. Sedangkan SKB berapa teman-teman nilainya? 40%. SKB yang bidang itu sekitar 60%. Oh, Nah, jadi jangan salah berpikir bahwasanya ketika kamu tinggi di SKD, yang kamu dapat nilai sekarang, itu menjamin kamu tidak, teman-teman. 60% ini sangat besar. Jadi orang masih bisa curi dimanapun. Apakah nanti dia kuat di bahasa Inggrisnya, fisikanya, apakah ada ujian ini enggak, kesemaptaan enggak teman-teman? Ada ujian fisik enggak? iya ada Kak kebugaran. Sama wawancara. Nah, kebugaran wawancara. Jadi semua di sini wawancara, kebugaran, poin-poin yang nanti kalian hadapi di dalam SKB akan ditambahkan semua dan dikumulatifkan dan diambil nilainya sebesar 60% teman-teman. Everything will happen. Apapun akan terjadi di akhir teman-teman. So, kalian benar-benar harus siapin. Udah di tahap ini jangan sampai kecolongan teman-teman. Jadi kuatin. Jadi never satisfied tentang apa yang udah kalian dapat sekarang gitu. Mungkin SKD, oh SKD aku tinggi. Tidak teman-teman. Aku udah pernah di posisi itu. Aku juga salah satu pegawai negeri sipil ya. Kalau aku boleh spill di salah satu kementerian. Tetapi juga aku juga punya beberapa teman yang gitu. Dia nilai SKD itu tinggi banget. Nah, yang diambil dua formasi, sorry, yang diambil satu formasi, toh yang ambil kan 3 orang ya jadinya ya. Ya jadi 2 orang ini, 3 orang ini tes untuk SKB, ternyata teman aku yang SKD-nya paling tinggi itu gagal. Karena dia underperform di SKB, teman-teman. Nah, jadi saran aku dari sekarang kuatin apa-apa cari tahu SKB-nya apa, jenis soalnya apa, baik itu SKB di STMKG itu ada fisika ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Iya ada. Ada fisika, ada bahasa Inggris. Jadi tidak hanya di bahasa Inggris yang dikuatin, fisikanya juga teman-teman. Jadi kalau kalian pengen one sheet, maksimalkanlah di SKB ini. Ya, kita berharap juga teman-teman yang lain, ya mudah-mudahan di sini semua ya mungkin kalian, aku nggak tahu ya kalian berkompetisi pasti berkompetisi. Ya kita doakan aja teman-teman kalian yang mungkin jadi lawan kalian, mudah-mudahan kalian semua masuk di sini underperform ya. Jadi lawan kalian underperform, nilai kalian tuh mudah-mudahan bisa scale up dengan baik gitu. Itu sih teman-teman yang selalu aku harus ingatkan ke kalian, jangan kecolongan di SKB gitu teman-teman. Nah balik lagi ke reading comprehension teman-teman. Reading comprehension ya itu teman-teman ya kalau udah biasa ngerjain reading pasti udah nggak familiar lagi. Kalian memang harus ningkatin namanya adalah vocab teman-teman. Vocab ini sangat berpengaruh. At least kalian harus punya pengetahuan 70 sampai 80% teman-teman untuk mengetahui apa sih yang dibahas di dalam teks gitu. Nah, aku ingin tanya teman-teman, coba kita main beberapa permainan ya, satu permainan ya. Aku pengen tanya, menurut kalian kumpulan dari kata-kata ini itu masuknya ke apa teman-teman? Oke, di dalam bahasa Inggris itu kan ada kelompok kata ya teman-teman, ada adjective, ada noun, gitu ya, ada adverb gitu. Kira-kira dari semua di atas ini, respective, individual, own, particular, specific, separate, separated, different, diverse, disparate, itu kira-kira apa? Semua ini bentuknya apa? Dia masukkan ke adjective, noun, atau adverb? Objektif. Oke, ada yang lain teman-teman? Can you put your opinion on the chat box? Oke, kira-kira apa nih teman-teman? Semua ada di sini. Yep, tadi Keisha bilang adjective. What do you think, guys? Iya sih. Yang lain? Ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, bahwasannya ini bukan bentuk adjektif ya, teman-teman. Adjektif itu, iya. Jadi ini merupakan adjektif. Adjektif itu selalu diikuti dengan apa, teman-teman? Dengan noun ya, gitu ya. Jadi coba individual, apa artinya? Menyendiri, gitu ya. Individual person, gitu ya. Ada own. Own itu apa artinya? Pikiran. Apa? Pikiran gak sih? Pikiran? Eh,
Own itu apa artinya? Coba teman-teman. Hmm, Own itu kepemilikan ya, milikku gitu. My own car itu mobil kepunyaanku gitu ya. Partikular hmm, apa artinya teman-teman? Partikular artinya apa? Tertentu. Nah, jadi kan semua ini merupakan bentuk dari adjective. Nah, itu kalian harus tahu ya teman-teman ya, di dalam menentukan sinonim khususnya vocabulary konteks dalam reading itu perlu banget gitu ya. Oke, coba kita geser teman-teman. Nah, aku ada bold beberapa kata di sini. Kira-kira ini bentuk apa teman-teman? Pizza is delicious. Oke. Jeremy, some bird. You and I, a little soft. Kira-kira yang aku bold ini itu masuk kategori apa teman-teman? Pizza, snake, rat, atau kira-kira masuknya apa? Oke, can you put your opinion on the chat box? Oke, ingat ada adjective, ada noun, dan ada adverb. Kira-kira ini masuk ke mana teman-teman? noun, noun, Iya, benar banget. Bagaimana, Keisha? noun. Oke, ya benar banget. Jawabannya adalah noun ya. Jadi ada kata benda. Kata benda itu juga biasanya sebagai subjek di depan teman-teman. Subjek ketemu dengan verb itu ya. Contoh, oh, pizza is delicious. Ini verbnya sebagai to. Delicious adalah complement ataupun di sini adalah adjective gitu ya. Nah, itu ya. Please give Jeremy. Ya, Jeremy kan kalau nama orang biasanya sebagai subjek ataupun di sini sebagai objek ya. Some bread. Dia minta bread ya. Some bread. Jadi dia pengen sebuah roti. You and I. Ini jelas banget subjek yang ditaruh di depan sebagai subjek. Jadi ini kamu saya itu merupakan kata benda. Jadi kita harus tahu ya pengelompokan kata teman-teman di dalam bahasa Inggris. Nah, oke. Jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Oke ya. Jadi ada sinonim gitu ya. Sinonim apa? Artinya Persamaan kata. persamaan kata, kemudian ada antonim lawan kata, ada word meaning. Word meaning ini sebenarnya ya kita cari sinonim juga sih di dalam teks. Dan juga ada word substitution. Jadi sebenarnya kan contoh kayak eat kan artinya consume ya. Kita bilang mau makan kita bisa bilang eat, kita bisa bilang consume. Tetapi word substitution ini kita bisa cari konteks yang berbeda, tetapi tujuan dan maksudnya sama. Gitu. Jadi itu arti word substitution. Gitu ya. Oke. Any question guys? Sampai di sini udah mulai kelihatan mau ngapain? Mana Pandu, Vivi, Nelly, Reva? Any question? Kita lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi sinonim itu a word that is close in meaning. Jadi dia itu mempunyai arti yang dekat ya, arti yang sama gitu ya. Arti yang sama untuk apa? With another word in the same language. Ya, di bahasa Inggris lah pastinya ya. Contoh kita lihat di sini. Ben doesn't like to be the center of attention. Katanya si Ben itu nggak suka jadi pusat perhatian because he is a timid person. Apa timid artinya teman-teman? His younger brother is also as shy as he is. Jadi ya adiknya juga pemalu seperti dia. Oke, timid ini aku tanya dulu. Dia masuknya ke adjective, adverb, atau noun teman-teman? Kira-kira apa? Adjective. Adjektif yang lain? Adjective. Oke, adjektif yang oke. Timid itu artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Malu. timid, teman-teman? Malu. Oke, coba kita lihat ya. Timid ya, timid itu merupakan adjektif. Kenapa? Lihat.
ada noun di depannya. Kalau di sini kita lihat bahwa kan noun, jadi adjective itu selalu di belakang noun. Timid itu merupakan apa tuh? Ya, malu ya, pemalu gitu. Timid orangnya. Fearful ataupun penuh rasa takut. Ini sinonimnya. Ada shy, malu. Scary, takut gitu ya. Timorous, afraid, ada scare juga. So, teman-teman, nah kita gimana sih Kak untuk naikin level up vocabulary kita gitu ya. Jadi kita pengen gimana kita bisa tahu sinonim ini? Ya kita harus level up vocabulary teman-teman. This is really important. Kalau kita harus benar-benar cari ya gimana carinya pakai Google Translate teman-teman. It's the best way untuk kayak cari di internet gimana gitu ya. As long as kamu bisa cari kata yang kamu tidak ketahui, it's better untuk ya udah cari aja. Jadi relevansinya itu ada sign, scary, timorous, afraid, dan scare. Nah, itu adalah bentuk dari sinonim teman-teman. Gitu ya. Kita coba latihan soalnya gimana sih Kak? Sedangkan antonim kita lihat di sini apa? It's a word with opposite meaning, gitu ya. Jadi lawan kata, gitu ya. Lawan kata teman-teman, gitu ya. Itu another word. Jadi antonim ini are sometimes signal by words such as however, gitu. Jadi kayak sebelum masuk ke kata yang diminta gitu ada but gitu ya. Yet on the other hand gitu dengan kata lain gitu ya. Contoh, example, Mary is natural a shy girl, katanya. Jadi si Mary itu adalah gadis pemalu yang natural gitu ya. However, sinonim ya. Jadi kita menjelaskan siapa tadi? Mary gitu ya. However, berarti kan ada contraction di sana, ada pembeda. Pada Sister Jane is known to be very confident. Nah, oke. Jadi shy itu antonimnya apa? Teman-teman? Brave. Iya, shy itu adalah antonimnya adalah confident gitu ya. Nah, selalu teman-teman kita harus tingkatkan apa namanya? Tingkatkan vocabulary kita harus dengan membaca sih teman-teman. Ini kayak udah harga mati gitu. Jadi kalian harus benar-benar ya kuatin ini sih, kuatin apa namanya? Literasi kalian gitu. Karena ya kalau kalian coba untuk starting apa namanya? Mencari ataupun membaca ya kalian nggak akan bisa untuk level up ke sana gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Kita lanjut ya teman-teman. Aman? Oke, coba kita lanjut ya. Nah, oke, timid masih ada timidnya di sini ya, sorry. Oke, ini coba kita lanjut ya, teman-teman. Nah, kita ada satu teks di sini, kelihatan semua, aman? Oke, the research published in Journal of Cognitive Neuroscience suggests that. Nah, kita kok ini kan kita terlalu panjang ya, teman-teman. Usahakan kalau kita jumpa teks, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah cari dulu pertanyaannya, cari questionnya, apa sih yang ditanya gitu. Which of the following is the best synonym for the word evaluate? Nah, teman-teman, aku pengen kalian coba gunakan teknik scanning, gitu ya. Scan. Kira-kira evaluate ini di mana, teman-teman? Di paragraf keberapa? Evaluate. Ketiga, Kak. Di paragraf Ketiga. To evaluate. to evaluate ini ya. Tip. Kira-kira apa sih? Nah, kalau kita coba mau cari teman-teman, evaluate itu kan mengevaluasi ya. Nah, kita cari dulu, kita baca dulu sebelum dan sesudahnya gitu ya. Coba kita cari subjek di awalnya. Katanya apa? Oke, jadi the theme coba ya. The alongside physiological measure device to evaluate the brain activity. Jadi mengevaluasi aktivitas otak of actor as the research sense from apa nih Shakespeare gitulah ya. Jadi mereka coba mengevaluasi kerja otak lah gitu ya. Nah, kita nggak usah kayak harus membaca semuanya. Kalau di vocabulary teks selama kita coba udah tahu arti katanya apa,
Kira-kira evaluate itu mengevaluasi. Yang paling tepat itu apa teman-teman? Kalau yang A, ignore itu apa artinya? Ignore, ignore. Kira-kira ignore itu apa teman-teman? Ignore. Kira-kira ignore itu apa? Mengabaikan. Iya, mengabaikan ya. Mengabaikan. Oke. Sesuai atau tidak? Tidak. Avoid artinya sama juga meninggalkan. Selanjutnya, complicate, mempersulit. Gitu ya. Simplify, apa teman-teman? Simplify, memper, mempermudah ataupun memperingkas gitu ya. So, jawabannya adalah assess. Apa assess artinya teman-teman? Ada yang tahu? Assess? Assess apa artinya? Come on. Apa artinya assess teman-teman? Menilai, Kak. Iya, menilai, evaluate sama nggak? Mengevaluasi, menilai sama nggak? Sama. Sip. Nah, jawabannya adalah assess, menilai. Nah, teman-teman, kita penting banget untuk mengetahui. Jadi, Kak, gimana sih shortcutnya ya untuk mengetahui? Kita benar-benar harus cari, teman-teman. Gitu ya. Jadi, kayak assess, jadi evaluate itu kita bisa pakai assess gitu ya. Jadi, to assess the brain activity, it's similar to evaluate. Gitu ya. Jadi, assess itu sama dengan artinya evaluate. Even kita nggak baca semua, kalau dia vocabulary konteks, kita benar-benar harus tingkatin vocabulary kita 70 sampai 80% teman-teman. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin tanyakan? Aman, teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Sebelum kita lanjut? Gimana? So far, so good. Kita lanjut, teman-teman? Kita lanjut. Sip. Kita lanjut ya, teman-teman. Oke. Kita lihat di sini. Nah, kan word meaning itu, teman-teman, gitu ya. Jadi, word meaning itu, dia katanya sama, gitu ya. Tetapi penggunaannya beda. Jadi, word is string of character that we have different meaning. Contoh, I need to go to the bank to deposit this check. Kira-kira apa artinya teman? Jadi artinya sama gitu ya. Tapi penggunaannya beda. Artinya apa nih teman-teman? I need to go to the bank to deposit this check. Oke, artinya apa teman-teman? Apa bedanya? Coba kamu bisa nggak? I need to divided membedakan apa arti dari dua kalimat ini? Coba. Ada yang bisa teman-teman? Bantu aku dong. Come on, coba. Keisha, I need your help. Kalau yang pertama itu tuh arti sebenarnya, Kak. Arti sebenarnya gimana? Ya, itu udah ada arti lain gitu nah.
Okay, good. Okay. It's no problem. It's your opinion. It's good. Oke. Kita lihat di sini. I need to go to the bank. Kalau di sini kita lihat. Jadi penggunaan kata itu tergantung juga dengan kondisinya, teman-teman. Kalau go to the bank berarti kan kita pergi ke mana? Ke bank ya. Bank di sini sebagai apa? Ya tempat penyimpanan gitu ya. Untuk deposit. Deposit ya untuk menyimpan uang gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai bank kemudian ketemu the river, artinya apa, teman-teman? They sat on the bank of the river. Artinya apa? The bank of the river. Berarti apa sih the bank of the river? Kamu bisa ini nggak imajinasikan nggak arti the bank of the river apa? Di Di pinggir, pinggir sungai. Hmm? di pinggir. Di pinggir the bank of the river. Berarti bank itu apa artinya? Hmm, Artinya kayak sungainya itu penuh, teman-teman. Benar nggak? hmm, Nah gitu. Jadi kita coba artikan. Jadi kan kalau nanti kalian ketemu ini, teman-teman, kalau ketemu soal gitu ya, nanti ditanya. Nah, kalau misalnya kita lihat sinonim, kalau kita tahu konteks soalnya ya, ditanya bank di sini tempat menyimpan uang atau keadaan penuh, teman-teman. Keadaan penuh. Keadaan penuh ya beda ya. Jadi ini namanya word meaning itu kita harus tahu juga. Oh, ternyata yang kita baca ini teksnya gitu ya. Ternyata itu adalah apa keadaan alam gitu ya. Berarti ya bukan bank untuk menyimpan uang. Contoh, aku kasih lagi nih teman-teman. Apa bedanya my book, I book. Oke, di sini booknya sebagai noun gitu ya. Di sini booknya sebagai verb. Kira-kira apa artinya, teman-teman? Apa yang membuat beda? Artinya beda. Artinya beda. Iya, Kalau my book itu apa? buku saya. Kalau Kalau iBook, saya mencatat atau memesan. iya, benar banget. Saya mencatat ataupun memesan ya kayak kita ataupun iBook gitu ya. iBook apa namanya? Hotel lah ya ataupun saya menulis gitu. Kita harus cari tahu perbedaannya. Ini itu penting banget di dalam word meaning, teman-teman. Itu pasti sering banget keluar. So, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak, Kak. Oke, sip. Kita lanjut, teman-teman. Oke, contoh ya. The dog began to bark. Apa artinya ini bark? Huh? Gonggong gitu ya, teman-teman ya. Menggonggong. Loudly, secara keras. At the stranger. Apa artinya stranger? Orang asing approaching the house. Jadi si anjing itu coba udah mulai ya, mulai untuk menggonggong secara kuat ketika ada orang asing mendekati rumah, gitu ya. Sedangkan the trees bark. Oke, kira-kira ini apa artinya kalau di pohon? Kulit, kulit pohon. Kulit. Kenapa tuh? Jadi kulitnya pohon itu. Iya, Kak. Oh ya, kulit ya, gitu ya. Jadi kita lihat ya, kalau itu biasanya itu kan ketemunya dengan verb ya. Kita harus lihat, teman-teman. Nah, ini kan kalau ada ini, apa namanya ini? Kepunyaan ya. Jadi kulit pohon gitu ya. Kulitnya si pohon ini was raw and covered in moss. Jadi dia kasar dan di
diselimutin oleh apa artinya moss? Apa? Ayo cari teman-teman. Come on. Lumut gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Kita harus benar-benar tahu konteksnya apa-apa yang sedang dibahas, teksnya mau ngapain gitu. So it's ya benar-benar harus kita ketahui lah gitu. Jadi itu penting banget untuk menjawab soal-soal reading yang dalam bentuk apa namanya? Vocabulary konteks, vocabulary meaning gitu. Oke, kira-kira nih teman-teman, verb substitution sama sih jatuhnya gitu ya. Kita harus lihat ya. A synonym ataupun kata yang secara konteks itu subtable ataupun bisa menggantikan ataupun substitute another word. Jadi kayak nah, kata yang satu itu bisa menggantikan kata yang lain gitu. Contoh ada it teman-teman. It itu kalau misalnya di hewan kita biasanya pakainya apa? Feed ya. Nah, kita harus tahu konteksnya gitu. Kira-kira compose di sini. Biasanya compose itu siapa sih yang melakukan teman-teman compose? Compose itu siapa yang melakukan? Compose, mengkompos musik. Kira-kira jawaban paling benar apa teman-teman? Coba bisa nggak? Kira-kira coba perhatikan teman-teman. Cari, buka Google Translate-nya teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira teman-teman jawabannya apa? Create, Kak. Create. Oke, jawabannya adalah benar banget. Compose itu kan meracik ya, khususnya di lagu. Iya, jawabannya adalah write ataupun create. Gitu. Good. Tadi siapa yang jawab? Keisha ya? Meli ya? Meli, Kak. Oke, nah, kita harus benar-benar tahu teman-teman konteksnya apa. Katanya dia kan tadi ada word substitute, ada apa lagi tadi? Ada word substitute, kemudian apa lagi teman-teman? Ada apa tadi? Ada word meaning gitu ya. Kita harus tahu. Ketika kita pakai bank, kita mau nyimpan uang, bank itu bukan ya bank itu ya tempat uang gitu. Tapi kalau kita taruh di dalam apa namanya di dalam sungai ya itu a bank of the river maksudnya gimana? Berarti sungai itu penuh banget gitu. So, kita benar-benar harus tahu konteks ataupun nanti ketika kalian menjawab sebuah teks, oh lihat dulu ini mau ngapain sih, apa sih yang pengen dimintanya gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Kira-kira di sini jawabannya apa? Coba the word express. Aku pengen kalian gunain teknik scanning teman-teman. Coba mainkan. The word expose itu di mana teman-teman? Kira-kira di mana tuh? Di paragraf berapa? 1, 2, 3, 4. Kira-kira di paragraf mana? Kira-kira di paragraf mana teman-teman? Kira-kira di paragraf mana? Ayo. Expose. Paragraf 2, Kak. Oke, di line ke berapa? Di line 2 juga. Oke, kita Explore. lihat. Oke, di glacier. Oke, dia bahas tentang contoh ya di paragraf 2 ngapain tidak? Glacier erosion is largely attribute to downward sloping land on which it sits. Ya. Kemudian mana dia? Ini dia. Jadi the glacier is being exposed to more warm ocean water than previously thought gitu ya. Nah, kira-kira kita coba baca ya, apa sih yang dimaksud di sini expose ya? Jadi glasier itu being exposed berarti dia apa tuh kalau expose? Terpapar gitu ya. To more warm ocean. Jadi dia kena, jadi glasier ini erosi gitu ya. Kalau kita bisa coba simpulkan, karena dia terekspos more warm ocean. Jadi kena air yang hangat yang daripada kita pikirkan gitu ya. It could cause it to melt ya itu lah, di this could cause jadi dia mengakibatkan
dia mencair. Kira-kira expose di sini apa teman-teman? Apakah A, to shield or protect from something harmful, atau B, or reveal or uncover something to view, yang C, to increase the size or extent of something, atau yang D, to keep something hidden from sight, atau to move something closer a source of heat. Kira-kira apa nih teman-teman? Being exposed. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Coba bantu aku dong menjawab. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ada yang tahu? Benar nggak Kak yang E? Yang E, Iya, to karena dia move some, expose gitu ya. To move something gitu ya, closer. Benar nggak dia to move something teman-teman? Benar nggak dia to move something? Coba agak susah nggak nih? Susah nggak kira-kira? Oke, coba ya kita lihat. Katanya kan tadi apa? Jadi glacier itu kan biang expose ya. To more warm water, dia terkena lah ya, kita lihat di sini. Kalau to move something closer to source of heat, kurang tepat teman-teman. Dia nggak mendekati. Yang mendekati apa? Yang mendekati apa? Airnya atau si glasiernya? Kalau kita coba asumsikan ya, ya glasier itu kan ya di dekat air gitu ya. Jadi konteksnya kurang pas gitu teman-teman. Ya, jadi kurang tepat. Jawabannya kira-kira apa? Iya. Ini apa ya? Ada kata yang salah ya? Oke, di sini ya. Reveal. Jadi apa ya? Reveal gitu ya. Or uncover something to view. Kira-kira konteks ini benar atau tidak, teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang B. Oke. Yang A kenapa salah? To share. Dia bukan memprotek ya, salah. Karena being exposure dia terpapar gitu ya. To invade, dia bukan juga menaikkan. Kemudian yang D, to keep something hidden from sight. Bukan, dia tuh bukan menyembunyikan. To reveal, uncover. Jadi kan sebenarnya glasier ini, kalau dalam konteks ya teman-teman, glasier ini kan dia nggak tersentuh ya, gitu ya. Jadi uncover something to you. Karena dia kena air yang hangat, katanya ini uncover, berarti membuka, gitu ya. Something, berarti terjadi sesuatu ya. To view ini artinya ya apa kejadiannya, apa yang terjadi teman-teman? Iya, it cause it to melt gitu teman-teman. Kita harus coba baca ya. Kalau kita udah tahu katanya di dalam teks, kita coba baca kata sebelum ataupun sesudah eh, apa namanya kata yang di garis bawahi di gimana teman-teman? Ada yang tanyakan? Sesuai nggak? Atau kalian mau ada? Boleh, kita bisa berdiskusi teman-teman. Karena kita di dalam bahasa Inggris, apalagi juga literasi ini, kita harus juga benar-benar naikin critical thinking kita. Oh, benar nih uncover. Uncover kan berarti kayak membuka sesuatu gitu ya. Karena terpapar tadi, terpapar kan kayak dari something yang terjadi. Jadi dibuka gitu. Glasiernya ngapain? Jadinya meleleh gitu teman-teman. Gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, gimana? Oke, sip. Coba teman-teman boleh banget ini aku lupa ngasih link absen teman-teman, boleh banget untuk kalian bisa absen dulu sebelum kita mulai ya.
Sebentar. Bentar ya teman-teman. Ini oh, detik. Oke, kalian boleh absen dulu teman-teman. Sorry banget, aku lupa isi absennya. Kalian bisa absen di sini di chat box. Langsung aja teman-teman ya. Di absen aku kasih waktunya 1 menit sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke ya, coba 1 menit teman-teman. Silakan di absen. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, di sini coba kita lihat which of the following word will best replacement katanya. Gitu ya. Yang mana di sini pada kata ini yang jadi replacement itu adalah pengganti terbaik for the word breakthrough ya, breakthrough. Oke, as the use in the passage. Oke. Aktifin skill scanningnya teman-teman. Kira-kira di paragraf keberapa dan line keberapa? Breakthrough. Mana tuh? Coba. Paragraf ketiga. Oke. The work is a breakthrough from diagnostic point of view. Oke, breakthrough. Kira-kira apa nih? Nah, coba. Kan di paragraf ketiga awal. Kira-kira apa ya? Apa yang dihasilkan? Finding will also help identify the finding. Nah, ya sama nih ya. Penemuan ini will also help to identify volunteer. Jadi penemuan ini mengidentifikasi volunteer atau identify healthy volunteer who could donate facial bacteria to transfer into intentiveness of the people who don't respond to the drugs. Jadi kayak percobaan gitu ya. A procedure known as the fecal microbiotransplantation gitu ya. Jadi penemuannya apa nih? Ini penemuannya. Mungkin kayak memindahkan apa ya, bakteri-bakteri yang didonasikan dari volunteer. Tadi author katanya, jadi penulis dari si author ya, penulis pembantu lah ya, si apa nih namanya, Laurenzi Vogel, an imunologis, jadi seorang imunologis, ahli tentang imun ya, onkologis aku nggak tahu ini apa teman-teman, tapi seperti ahli ya, at the Gustav Rose Cancer Campus gitu ya, jadi pusat cancer lah ya, wrote in an email to the Nature, jadi the word breakthrough. Nah, breakthrough ini sebenarnya kayak finding juga teman-teman artinya, gitu ya. Kira-kira, jadi the work is a breakthrough from diagnostics point of view. Kira-kira apa tuh teman-teman? Failure, kira-kira apa tuh? Dia berarti menceritakan hal yang baru nih. Kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Yang agak innovation. Innovation, benar banget. Mungkin kita lihat ya, kita harus benar-benar kalau kita ketemu teman-teman katanya, at least kalau kita bisa baca sedikit aja ataupun, nah ini kan aku kan bacanya pelan-pelan teman-teman. Kita harus ambil namanya skill skimming. Skimming itu ya membaca cepat ya untuk mengetahui, oh ini ternyata adalah penemuan. Penemuan itu apa? Ya nggak mungkin failure, nggak mungkin prediction, nggak mungkin dilema. Obstacle apa? Apa obstacle? Hambatan. Good. Hambatan. Iya, kita nggak mungkin ya bilang hambatan. Adalah innovation. Breakthrough itu adalah innovation. Gitu teman-teman. Nah, itu penting banget untuk mengetahui. Untuk mengetahui apa ya? Ya skill reading kita harus apa ya teman-teman? Kalau reading ini kita benar-benar harus kuatin lagi sih.
cara membaca kita lihat vocabulary yang kita ketahui, kita harus cari di dalam Google Translate ya. Benar-benar kayak you need to push yourself to know another words, to read another passage gitu ya. Untuk kayak ya aku harus benar-benar in touch sama reading gitu teman-teman. Gimana? Kita lanjut? Any question? Lanjut Kak. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, tadi kita udah bahas tentang ya finding word ya teman-teman. Sekarang kita coba bahas tentang finding a detail information. Apa sih itu Kak? Finding detail information. Jadi finding detail information ini adalah teman-teman bagaimana kita menemukan detail informasi di dalam sebuah passage. Coba kita baca di sini. Coba guess the word. Gitu, the hotel rooms gitu ya are designed with blank blank blank. Kita lihat ya. Doors for the family or group traveling together. Nah, jadi apa nih? Jadi hotel itu didesain dengan apa nih? Untuk ya tujuannya akan didesain untuk family or group traveling together. Nah, kira-kira kalau pintunya itu didesain untuk coba kita boleh pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya menurut kalian. Nah, ini kan hotel ini didesain dengan pintu seperti apa untuk keluarga dan juga para grup yang sedang traveling bersama. Kira-kira apa? Pintu yang besar, Kak. Oke, boleh. Yang lain? Good, masuk akal. Yang lain? Keisha? Ahmad? There's other opinion teman-teman. Ada pendapat lain? Boleh untuk yang besar. Hmm. Di other opinion. Ada pernyataan yang lain? Oke, ada yang menyatakan pintu yang besar. Oke, good, good. Kira-kira apa? Gimana ya hotel? Sebuah ruangan yang didesain dengan pintu. Ini untuk family gitu ya. Seperti apa ya? Kita boleh aja ya, karena ini juga aku boleh soal. But your answer is never wrong ya. Jawaban mentari itu nggak pernah salah. Good opinion, bagus banget. Tetapi jawaban yang paling tepat apa, teman-teman? Kira-kira? Ya, adjacent. Kira-kira apa nih artinya? Boleh cari tahu, teman-teman, sebelum kita baca artinya bareng-bareng. Kira-kira apa tuh? Adjacent. Berdekatan. Iya, benar banget. Berdekatan. Oke, kalian baru tahu ini adjective adjacent sekarang atau udah tahu nih? Ini baru kalian ketahui artinya adjacent berdekatan atau boleh juga next to gitu ya. Oke. Nah, jadi hotel itu didesain with adjacent doors, jadi pintu-pintu yang berdekatan for family or group traveling together. Nah, jadi si ini pintu-pintu ya baru tahu gimana. Jadi tambahan ya. Jadi pintu-pintu itu didesain ya karena untuk family gitu. Jadi kita harus tahu detail itu artinya kita harus benar-benar cari tahu ya teman-teman dalam bentuk sebuah kalimat apa sih yang dimaksud di sana. Jadi secara keseluruhan kita finding detail information selalu tekankan untuk mencari ini kita perlu namanya skill scanning dan juga skimming teman-teman karena kita berhadapan dengan waktu ya. Skimming ini harus kita buatkan gitu teman-teman. Clue-nya apa Kak? Lihat ada letter. Oh ya, start with gitu ya. Oh, sorry. Ini karena aku kayak nggak buat clue-nya ya. Oh, ya, ada clue ternyata. Next to or adjoining something gitu ya. Jadi ya kita harus tahu apa sih arti eh, dalam dalam sebuah teks ataupun paragraf gitu. Kalau finding a detail, jadi betul-betul kita harus lihat nih dari kiri ke kanan gitu ya. Apa sih yang dibahas di dalam teks gitu. Oke, kita lanjut teman-teman.
Finding detailed information itu adalah looking for, jadi looking for adalah mencari specific information dependent on the subject being asked in the question. Jadi tergantung, selalu kita kalau dijawab reading itu teman-teman baca dulu pertanyaannya. How is using single-use plastic damaging the environment? Coba artikan teman-teman. I need one volunteer. I need one volunteer. I need one volunteer, teman-teman. Kira-kira apa artinya? Coba artiin teman-teman. Coba artiin teman-teman. Kira-kira apa? Keisha, Meli, Meli, coba. Coba artiin Meli. Ini kalau ini ya, Kak, Ada. bagaimana menggunakan plastik sekali pakai yang merusak lingkungan? Iya. How is using a single-use plastic damaging the environment? Bagaimana sih penggunaan plastik sekali pakai dapat menghancurkan lingkungan? Why did John decide to move his entire company operation abroad? Kenapa sih si John ini memutuskan to move untuk memindahkan entire keseluruhan subjeknya ke abroad, ke luar negeri, gitu ya? According to the passage. Nah, biasa gini nih. Which is the most effective vaccine in the combating COVID-19? Apa sih vaksin yang paling efektif in combating, apa combating? Dalam melawan COVID-19. Itu bentuk-bentuk pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Dan bagaimana sih, Kak, soalnya? Coba kita latihan, teman-teman, ya. Oke, nah ini harus kita baca. Nah, kita lihat dulu. According to the text, what can damage tooth animal? Nah, kita harus cari dulu. Tooth animal ini dibahas di mana, teman-teman? Coba di paragraf keberapa? Iya, Kak. Paragraf kedua, pertama juga ada, Kak. Oke, ada di paragraf kedua. Kira-kira udah ketemu tuh. Pertama juga ada. Pertama juga, tapi kayaknya di paragraf kedua nggak sih terkait apa tuh? Can damage yang bisa berubah. Coba baca di paragraf kedua, teman-teman. Kira-kira apa? Gampang tuh, tinggal baca paragraf kedua, teman-teman. Gampang, teman. Udah ada tuh, udah terdapat tuh, tinggal di skimming aja, teman-teman. Gimana, Ahmad? Gimana, Ahmad? Meli, Asia, Pandu? Yang D ya, Kak. Iya, yang D. Kira-kira dimention di mana tuh? Oke, katanya the tooth animal it's constantly, sama ya. Damage itu kan merusak. Bombarded itu apa artinya? Bombarded itu kan kayak something yang terus-menerus ya. By strike acid based from our food and drink. Jadi itu di bombard itu artinya kayak kita digempur gitu ya, kan rusak banget. Gitu. Nah, acid and base from our food and drink. Jadi ini dihancurkan oleh apa itu? Asam dari makanan dan minuman kita gitu. So jawabannya adalah yang D. Ya, organic materials called aniline. Tidak. Itu ya. Kemudian, oh wait a minute. Oke, kemudian yang E, kalium nggak ada dibahas. Yang C, yang hard on cold nggak juga. Yang C, mau mikrobiom. Benar nggak? Yang D atau yang C kira-kira, teman-teman, menurut kalian? Yang D, Kak. Yang mana?
B. Iya, yang B. Kenapa ya nggak yang C? Iya, karena kan mikrobiom itu terjadi ya ketika food dan drinknya itu dalam bentuk asam gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak terlalu mewakili yang di C. So jawabannya adalah yang D teman-teman. Yeah. Gimana? Ada yang tanyakan? Aman? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut teman-teman. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja ya teman-teman ya. Coba. Oke. Coba kita baca teks berikutnya. Soal latihan. It is difficult to trace the history of certain ancient deeds because they, oke, katanya itu sangat sulit untuk melacak apa nih ya? Apa nih artinya teman-teman? Beach yang bad, bad. Kira-kira apa ya? Ya aku juga baru tahu nih. Kira-kira apa nih? I also try to find the new word ya teman-teman. Ya. Jadi nggak sama aja aku juga gitu. Jadi titisan gitu ya, apa kira-kira? Kayak, oh manik-manik ya teman-teman. Ini manik-manik, manik-manik gitulah ya. Manik-manik tahu nggak kalian teman-teman artinya apa? Manik-manik. Manik-manik itu kayak yang di baju tuh nggak sih? Bener nggak? Ya, Kak, yang biji-biji. Jadi kayak are miniature bundles of the secret waiting to be revealed. The history of manufacture or trust contract ornamental. Kira-kira nih teman-teman. Kenapa dia sangat sulit diracak? Di mana tuh dibahasnya? Coba di mana? Paragraf 2 mungkin, Pak. Di part kedua. Katanya apa? Special attraction of apa? Katanya apakah dia ukurannya kecil karena dia susah dicari gitu ya, susah dilacak nih sejarahnya. Apakah dia dikubur di bawah tanah, have been buried underground, atau have been moved from the original location, atau are frequently lost. Dia benar-benar hilang. Kira-kira apa teman-teman? Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Coba simpulkan, ada di paragraf akhir teman-teman. Baca, dimulai di sini. Coba disimpulkan. Nanti ketemu tuh jawabannya. Coba. Pelan bacanya. Baca pelan-pelan teman-teman. Kira-kira jawabannya. Ada dapat? Gimana teman-teman? Ada yang dapat? Pelan-pelan. Coba kita lihat ya. Oke, katanya kan lihat di sini. Their history, manufacture, dan lain-lain. The researcher must gather information from many diverse fields. Jadi si katanya ya di sini katanya si researchers ini peneliti itu
harus mendapatkan informasi from many dispersed field. Jadi beberapa apa ya, lingkup gitu ya. In addition to having to be generalist while specializing in what may seem to be narrow fields. Jadi kayak mereka tuh kayak benar-benar hampir kehilangan gitu ya informasinya. The research is faced with a problem. Problemnya apa nih? Of primarily materials that have little or no documentation. Ya, jadi si branch ini kayak ya bahkan gak ada sedikit pun apanya nih kisahnya gitu dan have or no documentation. Many ancient bread that are of ethnographic interest have often been separated from their original cultural context. Kira-kira kita simpulkan apa nih teman-teman? Apakah dia gara-gara ukurannya yang kecil? Bukan. Bukan ya, oke jelas. Bukan karena ukurannya yang kecil. Apakah dia dikubur di bawah tanah? Dan Kak, Ada nggak dikubur di bawah tanah? Tidak ya, nggak juga dikubur di bawah tanah. Jawabannya adalah iya, yang C teman-teman. Dia had been moved from their original location. Kan dibilangnya ini. Katanya yang antik si bats ini have often been separated. Artinya apa? Dipisah dari original cultural konteksnya. Berarti dia nggak di posisi awalnya lagi. Dengan itu. Jadi untuk melacak di sejarah ini, di manik-manik ini, sulit karena apa? Udah dipindahkan ke lokasi lainnya gitu. Gimana teman-teman? Ada yang tanyakan? Aman? Kalau frequently loss, ya kalau Aman. frequently loss itu kan dia benar-benar hilang gitu. Tapi ini kenapa dia hilang? Ditanya kenapa dia susah trace itu kan melacak. Kenapa dia susah dilacak? Ya karena itu dia udah nggak dipindahkan lagi ke lokasinya teman-teman. Gitu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Aman teman-teman? Aman, Kak. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, coba kita bahas lagi. The passage mentioned that which of the following occur, apa yang terjadi as a result of uniformity of the strike gauge, gitu ya. Jadi apa yang terhasil dari apa nih? Coba artikan ini teman-teman. Dari E sampai di sini. Coba artiin. Kira-kira artinya apa? Kita pakaiin arti teman-teman. Supaya kita tahu ininya apa. Gauge itu apa? Gauge ya. Kira-kira apa yang terjadi ketika hasil uniformity uniformity itu coba apa artinya teman-teman? Coba kira-kira apa? Kira-kira apa nih katanya? The passage mention. Nah, katanya kan apa yang terjadi ketika hasil dari uniformity ini kan artinya keseragaman ya. Dari pengukuran track pengukuran. Kira-kira apa sih yang dibahas teman-teman? Contoh ya. Coba kita artikan. The Golden Age Railroads gitu ya. Jadi the railroads itu kayak kereta api lah ya. Refer to period from the end. Jadi dia itu ditandai dari apa nih? Berhentinya perang dunia gitu ya. Perang civil war. At the beginning of the World War I. Jadi ya, awal mulanya muncul perang dunia pertama. When railroads flourish, jadi ketika kereta-kereta api itu flourish itu berkembang ya mungkin di zaman itu
in effect maintain a near monopoly mass transportation in the United States. Jadi kayak yang kereta api itu di Amerika jadi apa tuh? Mass transportation gitu loh. One of significant development, salah satu perkembangan yang paling signifikan selama periode was a notable increase in uniformity, particularly through standardization. Jadi mereka itu membuat suatu keseragaman melalui standarisasi of the tracks, gauge, and time. Artinya apa nih? Gauge, teman-teman. Gauge. Kira-kira apa nih? Gauge itu apa? Coba cari teman-teman. Apa tuh? Cuman, guys ya. Coba. Meli cari di translate, Google Translate. Kira-kira apa? Gauge, gauge, gauge. Itu apa? Coba, Keisha, Meli, Pandu. Gauge itu mengukur. Iya, pengukuran ya. Nah, the specialist abstraction of the batch contribute to uniqueness. Oh, wait a minute, teman-teman. Apa, apa ada yang salah ya? Oh, bukan, bukan. A specialist section. Apakah ada yang salah nih? Kok ada balik ke teks yang tadi ya? Oke, bentar ya, teman-teman. After Boone to railroad efficiency was implementation of the standard 6017 with adoption standard time. Oke, di paragraf pertama aja nih teman-teman. Kita nggak usah bahas yang paragraf 1, paragraf 2. Kita simpulkan finding information. Kira-kira apa sih, kenapa sih terjadi hasil dari keberagaman dari pengukuran di tahun sebelum Perang Dunia itu apa nih teman-teman? Apakah untuk civil war? Apakah improve economy transportation system? Apakah railway schedule? Yang standar bukan, Kak? Yang lalu? Iya. Kalau dibilang apa sih keberagaman itu untuk apa kan? One of the significant development kan ini jelas katanya ya. Jadi salah satu apa namanya development selama periode tersebut notable increase uniformity berarti keseragaman. Jadi standarisasi. Jadi kayak gauge itu artinya ukuran ya teman-teman. Jadi selama di sana itu ada ukuran tertentu. Untuk apa ya? Untuk ini standardization of time and zone gitu. Kayaknya ini ada salah satu teks yang tertinggal ya teman-teman ya. Kayaknya ini bukan teks yang ininya enggak sesuai nih. Karena enggak bahas railroad lagi nih. Tapi ya jawabannya adalah yang C teman-teman. Kalau untuk civil rail, improve economy and transportation system tidak juga. Yang di railroad schedule enggak juga teman-teman. Jadi tujuan dilakukannya itu penyeragaman melalui standarisasi pengukuran misalnya ukuran apa namanya ukuran kan kereta api sering gitu ya dari sini berapa jam gitu ya dari sini berapa jam gitu ya jadi tracknya itu menghabiskan waktu berapa jam so jawabannya adalah yang C. Gimana teman-teman? Ada yang tanyakan? Coba. So far so good. Sip teman-teman. Oke, nah, kalau reading ya memang seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar pahami apa yang dimaksud di dalam teks tersebut. So kita masih ada waktu teman-teman berapa menit lagi? Sampai di sini ada ingin ditanyakan? Aman? Sebelum kita lanjut, aku ingin bahas soal grammar setelah ini, ya Mbak ya.
Ini masih ada waktu. Aku mau latihan grammar sama kalian, teman-teman. Sebelum kita, Oh, mau, gimana? mau nanya Kak, Kakak Hmm. ada tidak Kak, misal kalau kita tidak tahu arti dari suatu vocab tuh cak mana? Kalau kita nggak tahu arti dari suatu vocab ya. Iya. Oh, sebentar ya. Aku coba search dulu. Wah, contoh ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita nggak tahu dari satu vocab ini susah sih teman-teman. Kalau kita harus apa ya? Contoh ya ini ya. Ini salah satu TOEFL ya. TOEFL itu sama sih kayak readingnya teman-teman. Kelihatan nggak di layar kalian? Iya Kelihatan, Kak. kelihatan. Oke, contoh kita cari ya. Ini langsung ada di line-nya teman-teman. The word unique. Nah, kita kalau kita tahu kan gampang ya, gitu ya. Unique di line 2. Di line 2 mana tuh dia? Kita harus scanning. Nah, ini ya. Native America peoples, jadi katanya kan Native Amerika itu ataupun di Pacific Coast sana di pantai Pasifik create a highly complex maritime. Mereka tuh menciptakan laut apa ya? Ya maritim itu kan kayak kelautan yang sangat kompleks ya. Culture as they invented. Jadi budaya yang mereka hasilkan mode invented mode dan juga of the production unique to the special environment. Jadi mereka buat unik. Unik itu apa? Unik kan? Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Unik itu kan tidak ada sama sekali kan? Apakah jawabannya apa? Produktif? Produktif atau tidak? Ya salah, bukan produktif. Kom comprehensible, dia komprehensif bukan unik ya. Intentional bukan juga. Particular. Particular itu artinya apa? Ter tertentu. Gitu. Tertentu dengan unik sama nggak? Tertentu sama unik sama nggak teman-teman? Sama. Ya, sama kan? Begitu kita harus paham konteksnya. Jadi kita kalau partikular itu ya tertentu. Unik, unik itu kan beda dari yang lain, gitu ya. Memang kita benar-benar harus apa, teman-teman? Harus benar-benar apa ya? Mau nggak mau harus kita tahu teman-teman. Gitu. Karena kalau kita bilang gimana kan kalau kita itu udah stuck banget ya. Kita harus ya udah guessing aja, kita udah nebak aja sih teman-teman. Makanya dari sekarang kuatin kayak pemahamannya. Bahkan ya partikular tertentu unik. Itulah pemikiran unik kan berarti nggak ada nih sama-sama sekali. Tertentu artinya apa? Bisa jadi di sini ada, di sini nggak ada gitu. Gitu. Gimana? Oke, coba kita lihat lagi ya. Kita cari konteks yang sama. The word attain. Nah, attain itu menurut kalian apa? Coba cari dulu teman-teman. Artinya apa? Attain apa artinya? Men, Mencapai. iya, mencapai. Coba kita lihat ya. Kita lihat konteksnya nomor 4. Di line keempat. Katanya apa? In addition to the sophisticated technical culture. Sophisticated ini artinya kayak canggih lah ya. Budaya yang luar biasa lah ya. They also attain. Attain itu apa? Mendapat one of the most complex social organization. Mereka mendapat organisasi sosial yang kompleks. Kira-kira mendapat itu apa? Sesuai. Demanded, permintaan, salah, meminta. Spread, menyebar, salah juga. Yang A atau yang B, teman-teman? Yang A ya, Kak. Iya, benar banget. Yang A, achieve, teman-teman, mendapat. Dia harus seperti itu. Kita harus cari tahu apa yang di di dalam teks gitu.
Oke, nah ini the word peculiar. Peculiar itu apa artinya teman-teman? Coba cari di Google Translate. Aneh atau khas. Yang khas, coba ya. Kira-kira jawabannya apa tuh? Aneh, khas di line 20. Kata each product had its own peculiar characteristic. Jadi setiap produk yang mereka ciptakan itu punya karakteristik yang unik lah ya, yang sendiri, peculiar. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Apakah appealing, menarik? Menarik atau tidak? Kira-kira menarik atau tidak teman-teman? Jawabannya apa? Strange itu apa artinya? Strange aneh. Strange itu aneh-aneh. Apakah dia peculiar? Iya, peculiar itu kan artinya apa tadi? Khas atau aneh. Aneh. Tapi di sini kan strange itu aneh ya. Tapi karena kan dia bahas ada kata karakteristik gitu ya. Karakteristik kan berarti kan menunjukkan apa? Perbedaan kan. Jadi apa namanya? Karakteristik yang aneh. Jadi jawabannya adalah bukan aneh yang secara arti sama kan, aneh kan. Tetapi kalau kita baca, dia jawabannya adalah distinctive. Apa distinctive artinya? Distinctive apa artinya? Berbeda. Iya, berbeda. Jadi kayak dia punya karakteristik yang aneh dalam artian adalah berbeda. Berarti dia kan ya karena keanehan dia berbeda. Benar kan, Bu, membedakan. Gitu. Dapat nggak teman-teman poinnya cara mencari itu? Gimana? Kelihatan perbedaannya? Gimana Keisha, Ahmad, Pandu, Kalista? Ya, aman. Oke, coba kita cari lagi teman-teman. Nah, katanya nih ya, ini di passage yang baru. Coba cari di translate boleh, meticulously. Katanya di line 7. Apa sih yang dibahas teman-teman di line 7? Coba aku baca ya. Meticulously katanya gitu ya. Jadi katanya 5, 6, 7 katanya gitu ya. It was found meticulously and mixed with the water to make an entire even in texture. Oke. Meticulously itu apa artinya teman-teman? Dengan cermat. Iya. Jadi Dengan found itu apa artinya? Founded. Jadi konsistensi. Jadi kayaknya dibahas tentang inilah ya, bahas tentang tanah liat, clay itu apa ya? Tanah liat ya. What is crucial? Jadi konsistensi dari tanah liat itu krusial. Jadi founded meticulously secara cermat mencampurkan gitu ya. Apa tuh? Mix water to make entirely even a texture. Kira-kira secara cermat itu apa nih teman-teman? Apalah heavily secara berat? Tidak ya. Initially bukan juga. Carefully atau completely teman-teman? Carefully ya. Oke, Iya, carefully. carefully gitu ya. Nah, kita harus tahu konteksnya. Jadi carefully gitu. Oke, ada kata durability. Kira-kira kita nggak usah bahas lah ya. Kita bisa lihat nih, ini gampang banget ya. Durability artinya ketahanan. Kira-kira apa teman-teman? Apakah quality, endurance, adaptability, applicability? Endurance Kak. endurance. Iya, jawabannya endurance. Endurance itu adalah ketahanan sama dengan artinya durability. Coba kita baca line ke-14 nya. Since surface finish provide, ketika permukaan itu selesai, pleasing appearance and also improve durability. Jadi coba perbaiki penampilan dan juga improve durability. Ya, durability apa?
endurance gitu. Gitu teman-teman. Gimana? Ada yang tanyakan? Enggak, Kak. Oke, teman-teman. Itu sih teman-teman yang kalau di reading ya, kita benar-benar harus meningkatkan lagi kosakata kita sih teman-teman. Karena kalau nggak kita tingkatkan, ya kita akan sedikit kesusahan untuk mengartikan reading dan juga coba mencari ya, tadi ya kesamaan kata, lawan kata dan lain-lain gitu teman-teman. So teman-teman nanti boleh berkabar ke admin mungkin kapan kalian mau. Nanti aku kasih soal juga reading. Kalian mau buku yang tadi teman-teman? Buku reading tadi? Mau Kak. Boleh. Nanti aku coba kasih ke kak ini ya ke kak admin. Nanti di attach aja ke apa? Ke Google Classroom itu untuk latihan kalian teman-teman. Jadi tingkatkan baca ya teman-teman ya. Tingkatkan konteks vocabulary-nya, kemudian tingkatkan juga ya hafal-hafal vocabnya, baca teks sebelum kalian. Usahakan kayak you try to be a partner with a reading text gitu lah ya. Ya kamu jadi partnernya ya kayak suka gitu. Kalau kamu aja apa ya, aku pernah di posisi pusing teman-teman baca reading. To be honest. Kayak aduh sakit banget, aku malas banget baca kalian angkanya. But finally I find my path untuk kayak wow aku yang engage banget, aku kayak pengen baca in every single day kalau aku punya waktu kosong gitu teman-teman. Itu aja kok dari aku teman-teman. Thank you banget for coming. Mudah-mudahan kalian lancar dalam SKB-nya. I think nanti kita ketemu lagi kayaknya ya. Apakah nanti satu pertemuan lagi kalau kita akan bahas grammar. Gitu ya teman-teman ya. Semoga kalian terus semangat gitu ya. Thank you Pandu untuk SKB-nya dan sampai jumpa teman-teman. Thank you. Makasih Kak. Oke, sip. Dadah.